Shalom, perkenalkan nama saya Tevius Masada Purba, NPM 217555066. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Kita mulai dari definisinya. Laporan arus kas itu biasanya terdapat di PSAK 2. Untuk definisinya, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan aliran kas yang masuk ke perusahaan atau juga sering dengan disebut cash inflow, dan menyajikan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau juga sering disebut juga dengan cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan simpanan, giro, dan tabungan. Untuk perbedaan giro dan tabungan ialah tabungan biasanya diperuntukkan untuk perorangan atau juga perusahaan yang pada dasarnya tidak memiliki aktivitas transaksi keuangan yang terlalu tinggi. Sementara itu, untuk giro digunakan oleh perorangan atau perusahaan dengan aktivitas transaksi keuangan yang tinggi dengan jumlah yang relatif besar. Investasi jangka pendek yang sifatnya liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan yang signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, menjalankan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Untuk inflow terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas. Untuk outflows-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang, jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek dalam perusahaan efek, pengembalian kredit, dan pembayaran operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsungnya, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau accrual, dan unsur penghasilan atau beban terkait aktivitas. Dan di sini saya menganjurkan melaporkan dengan metode langsung karena menggunakan metode langsung, semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu menggunakan metode langsung. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar kooperatif, dan liabilitas jangka pendek kooperatif. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar kooperatif. Untuk inflows-nya terdiri dari
penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future atau reward untuk pendanaan. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembayaran. Laporan kas, arus kas. Untuk arus kas operasional seperti di PPT tersebut, arus kas masuk piutang penjualan, pendapatan lainnya disubtotalkan. Lalu untuk arus kas keluarnya, hutang lancar, biaya produksi, biaya operasional, biaya lainnya disubtotalkan lalu ditotalkan. Untuk arus kas investasi, penjualan 1 properti, 2 tanah, 3 peralatan, 4 aset tidak berwujud dan lain-lainnya disubtotalkan. Lalu untuk arus kas keluarnya, pembelian pertama adalah properti, tanah, peralatan, aset tidak berwujud lainnya disubtotalkan lalu ditotalkan. Arus kas pendanaan, arus kas masuk yaitu hutang bank, jual surat hutang, jual saham, lalu disubtotalkan. Lalu juga untuk arus kas keluarnya, bayar hutang bank, bayar surat hutang, bagi dividen, lalu disubtotalkan dan ditotalkan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Untuk bunga, yang pertama, beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan dalam kurung alternatif. Pendapatan bunga disajikan sebagai arus kas operasi dan investasi dalam kurung alternatif. Untuk dividennya, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, dan pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak yang dibayarkan diungkapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika presentasi ini kurang jelas, silahkan melihat di videonya Bapak Rusmianto. Terima kasih.